Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Teror pocong nenek. Misteri rumah kosong di atas kuburan. Dengan perasaan gelisah, Darmoko pun melajukan motornya sambil membonceng Marjuki. Pikirnya memutar, ingatannya masih membekas tentang rumor yang dijelaskan wanita muda tadi. Tanpa sadar, Darmoko yang masih melamun tak melihat bahwa keadaan Marjuki sangatlah lemas karena kehabisan banyak sekali darah. Tubuh kekarnya itu pun langsung terjatuh dari motor dan terkulai di tanah. Bruk! Merasa ada yang jatuh, sontak Darmoko tersadar dari lamunan. Kemudian ia menoleh ke belakang, matanya melihat Marjuki yang sudah tergeletak lemas di atas tanah. Langsung ia memarkirkan motornya di depan rumah kosong dan berlari menghampiri Marjuki. Astaga, Kang, ya Gusti, bagaimana ini? Terusan, tolong berikan hamba petunjuk, Gusti. Melihat Marjuki tak sadarkan diri, Darmoko pun langsung gelisah. Ia juga sangat takut jika terjadi apa-apa padanya. Di tengah kebingungannya itu muncullah seorang ibu-ibu menggunakan kebaya zaman dulu dengan jari khas seperti pakaian adat Jawa. Tiba-tiba berjalan ke arahnya. Darmoko tak tahu siapakah seseorang itu. Namun wanita parubaya itu nampak begitu asing di kampungnya. Ia juga melihat wanita tersebut berjalan kemari dari arah rumah kosong yang tak berpenghuni, tepat di depan motor yang diparkirkannya saat ini. Sungguh aneh, padahal rumah itu sudah kosong semenjak bertahun-tahun. Tak ada seorang pun berminat untuk membelinya karena patokan harganya yang terlalu mahal. Cepat bawa ke temanmu masuk, akan kuobati matanya. Wanita itu langsung memberi perintah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Darmoko. Pun dengan dirinya yang kala itu tengah dalam keadaan kebingungan, harus meminta tolong kepada siapa lagi. Tapi tanpa berpikir panjang, Darmoko langsung membopong tubuh Marjuki dan berjalan ke arah rumah kosong tersebut, seperti yang diperintahkan wanita tua itu padanya. Saat membuka pintu depan dan hendak masuk ke dalam, Darmoko pun nampak kaget. Rumah kosong yang harusnya berdebu, banyak sarang laba-laba, kotor, berserakan, tak terawat, namun kali ini keadaannya sungguh berbanding terbalik dari pemikirannya sebelumnya. Rumah kosong bertingkat yang sudah ditinggal pemiliknya selama bertahun-tahun itu masih terlihat sama seperti dulu. Bahkan seluruh isian rumah pun tak ada yang dirubah. Barang-barang antik masih tertata rapi di tempatnya. Kursi, sofa, meja, dan lainnya juga terlihat bersih. Lantai-lantai yang terbuat dari marmer itu pun terlihat mengkilat, seperti rumah yang baru saja dibersihkan. Opo iyo, dia ini adalah wanita yang ditugaskan untuk bersih-bersih di sini, ucapnya dalam batin. Lalu Darmoko meletakkan tubuh Marjuki dan menidurkannya pada sofa elegan yang berada di ruang tamu tersebut. Kemudian wanita tua itu datang dengan membawa sebaskom air hangat beserta racikan ramuan herbal yang kerap digunakan oleh orang-orang zaman dulu.
Wanita itu terlihat diam, tak berkata apapun. Sikapnya sangatlah dingin. Apalagi kulitnya yang sudah keriput itu juga nampak sedikit agak pucat. Hendak menanyakan hal itu, Darmoko pun tak berani karena takut jika wanita itu tersinggung oleh ucapannya. Nak, tolong ambilkan air hangat lagi di belakang. Suruhnya kembali, sambil menyerahkan baskom di tangannya itu kepada Darmoko. Darmoko hanya mengangguk, kemudian bangkit, berjalan ke arah dapur. Mata Darmoko membelalak, tubuhnya langsung jatuh terjungkal. Menyaksikan keadaan dapur yang teramat sangat kotor juga berserakan. Hal itu sangat berbeda dengan keadaan isi rumah lainnya yang nampak bersih dan terawat. Banyak sekali sampah dan perabotan dapur yang jatuh ke bawah. Sarang laba-laba pun turut memenuhi bilik dapur tersebut. Tak ada makanan ataupun air dimaksud wanita itu. Darmoko pun berpikir bahwa ada yang aneh dengan semua ini. Kedatangan wanita yang muncul secara tiba-tiba dari dalam rumah kosong ini, lalu keadaan rumah yang menjadi bersih seolah menandakan bahwa akan terjadi suatu hal buruk setelah ini. Ia lalu mengingat akan Marjuki yang diletakkannya di sofa tadi. Tak seharusnya ia meninggalkannya sendirian bersama wanita itu. Jangan-jangan Darmoko pun langsung bergegas untuk menghampiri Marjuki. Namun saat kakinya akan melangkah keluar dari dapur, tiba-tiba saja ruangan yang luas tadi seketika berubah menjadi bagian-bagian dinding yang tertutup rata tanpa sebuah pintu. Serasa saat itu juga dirinya tengah dikurung di ruangan yang entah tahu apa namanya. Ia mencoba untuk merusak bangunan yang sudah disemen itu dengan memukul-mukulkan tangannya di sana. Tapi ternyata bangunan itu sangatlah kokoh dan semakin membuat jari jemari Darmoko terluka sesaat setelah meninjunya. Ya Gusti, tolong lindungilah Kang Marjuki. Darmoko langsung jatuh terduduk setelah menyadari semua kejanggalan itu. Padahal hari juga masih siang, dan kala itu matahari masih memberikan sinar putih terangnya ke bumi. Dirinya berharap jika Marjuki tetap dalam keadaan baik-baik saja, walaupun sekarang ini matanya masih dalam keadaan terluka parah yang membuat dirinya kehabisan darah dan menjadi tak sadarkan diri. Darmoko tiba-tiba merasakan pening hebat di sekitar ujung pelipis kepalanya. Pandangannya mendadak kabur. Bruk! Kini tubuh Darmoko pun ambruk seketika. Hari menjelang petang, langit sudah berubah warna menjadi jingga. Beberapa ekor burung mulai kembali ke pohon untuk bertengger di dalam sarangnya. Ponirah yang kala itu cemas dengan Marjuki yang tak kunjung kembali, akhirnya bertekad untuk mencarinya. Terakhir mereka bertemu adalah pas waktu pagi, tepat di mana orang-orang menghantarkan Tumini dan Parno di peristirahatan terakhirnya. Tuh kan, wis katene surup kok yo durung balik to yo. Duh kan, sudah mau maghrib kok ya masih belum pulang sih. Ponirah menggerutu di sepanjang jalan mencari keberadaan Marjuki yang entah kemana. Sebenarnya hati Ponirah saat itu tengah dirundung rasa takut karena harus menyusul suaminya ke pemakaman. Apalagi jasad Tumini dan suaminya juga baru saja dikuburkan. Dan kematian mereka pun juga tragis. Penyebab kematiannya pun juga masih
menjadi misteri. Tak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti penyebab kematian mereka berdua. Dirinya hanya takut jika pocong Neneng tiba-tiba muncul untuk menghantuinya. Kok aku jadi merinding begini yo? Kalau bukan karena mencarimu, Kang, mungkin sekarang ini aku masih tidur ngelonin anak-anak, gerutunya lagi. Ponira mengelus kedua lengannya dan mendapati bulu-bulu itu berdiri. Hampir 2 menitan lagi ia akan sampai di pemakaman. Dari kejauhan, Ponira menyipitkan matanya ketika mengetahui ada kendaraan yang amat dikenalnya tengah terparkir di depan area pemakaman itu. Ia pun langsung mempercepat langkahnya untuk memastikan sendiri apa yang dilihatnya tadi. Saat dirinya sudah mendekat, nampak sekali motor tua yang terparkir itu adalah kendaraan satu-satunya milik Darmoko. Lah, ini kan motor suaminya si Minul. Bukannya dia tadi pas ke makam ndak bawa kendaraannya. Terus nyang endi iki uangnya sing duwe motor? Terus di mana orang yang punya motor ini? Ponira celingukan ke kanan dan ke kirinya sambil sesekali memutarkan badannya mencari keberadaan Darmoko. Tanpa sengaja mata Ponira mengarah masuk pada area dalam sekitar pemakaman. Dengan berbekal lampu sentrong yang dibawanya, ia pun menyorotkan benda yang ada di tangannya itu ke arah yang dituju. Matanya menyipit memastikan yang di sana benar memang orang ataukah memedi yang menyamar untuk menakutinya. Jantungnya semakin berdegup ketika ia memutuskan untuk mendekati sosok itu perlahan. Langkah demi langkah, telapak kakinya mulai berjalan menuju area pemakaman. Sayup azan maghrib dari kejauhan mulai berkumandang. Sebelum Marjuki ditemukan, Ponira juga tak akan merubah niatnya. Tekadnya untuk mencari Marjuki masih tetap ia lakukan. Walaupun dari pagi bertemu pagi lagi, walaupun matahari telah berubah menjadi bulan, hatinya memang sudah resah sedari siang tadi. Sesudah memakamkan jenazah Tumini dan Parno, nampaknya batang hidung Marjuki sudah tak terlihat lagi. Ia semakin was-was dan mencemaskan keadaan suaminya, takut jikalau tragedi yang menimpa Tumini juga akan menimpa anggota keluarganya. Alasan ketakutannya pun juga bukan tanpa sebab. Andai saja yang bergumul dengan si Neneng waktu itu bukanlah suaminya, mungkin waktu itu pasti ia akan mengurungkan niatnya, menyuruh para penduduk setempat menghakimi Neneng sekaligus membakar tubuhnya secara hidup-hidup di atas kobaran api pada malam itu. Namun semuanya sudah terlambat. Teror di kampungnya juga sudah mulai menyebar. Beberapa warga lainnya pun memutuskan untuk pergi dan mengungsi ke perkampungan lain yang lebih aman, agar terhindar dari teror dan amukan arwah pocong Neneng itu. Dirinya hanya bisa pasrah dan berharap semoga ia dan keluarganya terhindar dari teror menyeramkan tersebut. Semakin Ponira mendekat, semakin jelas pula sosok yang membuatnya penasaran. Sedari tadi itu siapa? Gusti, ini Gusti ini kan Darmoko, suaminya Minul. Kok dia malah tidur di pemakaman? Toh
Bukannya pulang, Ponira terkejut melihat tubuh Darmoko yang terbaring di sebelah satu makam polos tanpa bunga dan nisan. Dirinya tak tahu itu makam siapa, dan baru kali pertama ini ia melihat makam tersebut. Tewas mengenaskan dengan mata bolong. Netra Ponira hanya melihat Darmoko saja yang terbaring di atas perkuburan tersebut. Kepala dan juga matanya melirik, menengok ke kanan dan ke kiri. Namun tak kunjung jua menemukan di manakah suaminya itu berada. Ia lalu membangunkan Darmoko yang masih belum sadarkan diri untuk menanyakan keberadaan suaminya. Darmoko, ayo ke ndak tangi, turu yo nyang men omah, turu kok neng kuburan. Darmoko, ayo cepat bangun, tidurnya di rumah, tidur kok di kuburan. Omelnya sembari terus menggoyang-goyangkan tubuh Darmoko. Setelah menunggu berapa menit, akhirnya lelaki itu terbangun. Dirinya masih merintih memegangi dahinya yang teramat pening. Matanya menyipit, pandangannya samar di saat ia mencoba untuk memastikan siapakah gerangan seseorang yang telah membangunkannya. Ayo Dar, wes surup iki. Ngunu, ayo Dar itu. Ayo Dar, ini tuh sudah petang. Cerocos Ponirah lagi. Suaranya seperti suarane Mbak Yu Ponirah. Batin Darmoko berbicara. Ia lalu mencoba menggelengkan kembali kepalanya berulang, kemudian mengedipkan matanya. Barulah di situ dirinya bisa melihat dengan jelas seseorang yang ada di depannya kala itu. Dengan tenaga yang masih tersisa, Darmoko mencoba untuk bangkit. Kepalanya masih terasa pusing. Mbak Yu, seru Darmoko. Iyo iki aku, awakmu kok dewean, Dar? Iya ini aku, kamu kok sendirian, Dar? Ponira mengira bahwa suaminya si Marjuki sedang bersama Darmoko. Namun dugaannya salah. Hingga malam menjelang, dirinya masih belum menemukan batang hidung suaminya itu. Darmoko tidak sepenuhnya merespon ucapan Ponira. Justru saat ini ia sangat terkejut karena posisinya tengah berada di pelataran pemakaman. Dan sungguh terkejutnya dirinya saat itu, rumah kosong mewah yang dilihatnya beberapa jam yang lalu rupanya adalah sebuah pemakaman umum yang ada di desanya sendiri. Hal yang lebih mengagetkannya lagi ialah tempat di mana ia ditemukan oleh Ponira dalam keadaan tak sadarkan diri tadi merupakan makam milik si Neneng. Tipu daya mereka yang tak kasat mata sangatlah dahsyat. Dengan sekejap mereka menutup pandangannya agar seolah-olah perkuburan penuh nisan itu ialah rumah mewah yang baru saja diinjaknya. Ia lalu nampak mencari seseorang di sekelilingnya, namun yang ada hanyalah dirinya. Ponira berikut dengan suara binatang malam yang semakin menambah pekatnya malam. Darmoko tak tahu di manakah Marjuki berada saat ini. Dirinya menjadi bingung jikalau nantinya Ponira menanyakan keberadaan suaminya itu kepadanya. Ia sungguh merasa sangat bersalah sekali. Harusnya tadi dirinya tak mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa, apalagi semua ini menyangkut tentang nyawa seseorang. Ia hanya takut jika Marjuki akan menjadi korban yang berikutnya. Ditambah lagi kedua matanya yang sudah terluka tak memungkinkan lagi bahwa nyawanya saat ini masih bisa ditolong. Namun apalah dayanya,
Darmoko hanya bisa berharap kepada Sang Khalik agar selalu melindungi Marjuki dimanapun ia berada saat ini. Dar, kowe mau karo bojoku? Ora, Dar, kamu tadi bersama suamiku tidak? Pertanyaan Ponira membuat dirinya terkejut dan tersadar dari semua lamunannya. Ia pun hanya menggelengkan kepalanya, terpaksa dirinya harus berbohong untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya. Jika ia memutuskan untuk berterus terang saat itu juga yang ada, Ponira bahkan seluruh warga kampung akan menyalahkannya atas keteledoran yang dibuatnya. Walah, nyang endi to sampean iki, Mas? Mas, walah, di mana toh kamu sekarang ini, Mas? Sesaat Ponira merasa putus asa dengan keadaan alam yang sudah gelap gulita begini, dan hanya berbekalkan lampu sentrong saja tak memungkinkan lagi dirinya untuk mencari keberadaan Marjuki lebih jauh lagi. Ponira pun melangkahkan kakinya dan memutuskan keluar dari area pemakaman tersebut. Untuk selanjutnya ia akan pulang ataukah meneruskan pencariannya, seperti hatinya masih diselimuti kebimbangan. Dirinya selalu was-was tak kala peristiwa tragis yang menimpa Tumini akan terulang lagi padanya. Sedangkan Darmoko, lelaki itu pun tak kalah cemasnya dengan apa yang dirasakan oleh Ponira sekarang ini. Ia lalu berjalan di belakang Ponira, sekaligus berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Di tengah keresahan itu, Ponira tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasa jika ada sesuatu yang menetes di area kepalanya dari atas pohon besar yang saat ini berada tepat di sampingnya. Dirinya lalu meraba-raba rambutnya dengan tangannya, kemudian mengarahkan tangannya itu pada lampu sentrong yang dibawanya. Ponira lalu memelototkan matanya. Setelah melihat cairan apa yang tadinya menetes di kepalanya, ternyata itu merupakan genangan darah yang menetes dari arah ranting pepohonan besar itu. Dirinya pun tak tahu darah apakah itu. Darmoko yang sedari tadi hanya mengamati Ponira, kini dirinya setengah berlari dan menghampirinya. Mereka berdua pun saling pandang, kemudian sepakat untuk mendongakkan kepala secara bersamaan ke atas, dibantu oleh pencahayaan senter yang dibawa oleh Ponira. "Kang, Marjuki!" Ponira berteriak histeris. Rupanya darah tadi ialah merupakan darah suaminya sendiri. Pun dengan Darmoko yang langsung jatuh terduduk lemas setelah melihat semua itu. Mereka melihat tubuh Marjuki menggelantung di ranting pepohonan besar itu, dan dari kelopak matanya terdapat genangan darah yang terus mengalir tiada henti. Dan yang paling mengejutkan lagi ialah kedua bola mata Marjuki itu ternyata telah hilang. Darmoko pun bangkit untuk membawa tubuh Marjuki turun dari pohon besar tersebut, sedangkan Ponira hanya bisa menangisi apa yang menimpa suaminya saat ini. Darmoko lalu membaringkan tubuh Marjuki ke tanah. Ia lalu mengarahkan telinganya untuk ke dada Marjuki untuk memastikan jantungnya itu masih berdetak atau tidak. Kemudian dia berganti mengecek pergelangan tangannya. Sangat disayangkan, nyawa Marjuki sudah tidak bisa diselamatkan. Ia tewas dengan keadaan kedua matanya yang bolong. Melihat kejadian tepat di depan matanya, Darmoko sungguh merasa sangat bersalah. Dirinya kini menatap iba ke arah
Ponira yang terus menangis meratapi kepergian suaminya itu. Ponira lalu meminta bantuan kepada Darmoko agar menaikkan jasad suaminya itu ke motornya. Ia meminta supaya Darmoko mengantarkan tubuh suaminya ke rumah untuk proses pemandian pada jenazahnya. Lelaki itu hanya memanggutkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Namun ketika mereka berdua hendak keluar dari area pemakaman itu, sontak saja secara tiba-tiba dari arah depan ada sosok yang melayang dengan kain kafan lusuh menghampiri mereka. Rupa sosok itu sangatlah menjijikan, giginya menyeringai tajam dan di mulutnya itu juga seperti terdapat seonggok daging yang entah apa itu dengan bentuk bulat melingkar menyerupai biji bola mata manusia. Pocong! Ponira ketakutan dan berteriak. Kemudian tubuhnya terkulai dan terjatuh ke tanah. Yu, tangi yo. Darmoko panik. Ia mengguncang-guncang tubuh Ponira yang masih dalam keadaan pingsan. Sosok pocong dengan rupa hitam menjijikan itu terus melototinya. Sesekali gigi runcingnya itu nampak mengunyah seonggok daging yang sudah berada di mulutnya tersebut. Setelah diteliti lebih detail lagi, barulah Darmoko menyadari bahwa yang dimakan sosok itu ialah merupakan dua kornea mata Marjuki yang telah hilang, dan wanita tua yang menyuruhnya untuk memasuki rumah kosong mewah tak berpenghuni tersebut tidak lain merupakan sosok pocong neneng yang ingin mengincar nyawa Marjuki. Sesaat Darmoko tak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, kini sosok itu kian mendekat ke arahnya. Ingin rasanya dirinya berteriak, namun lagi-lagi bibirnya itu seperti telah terkunci. Tetesan darah mulai memenuhi area mulut sosok tersebut sembari menyeringai dan mendekatkan wajahnya pada Darmoko. Sosok pocong mengerikan itu terus mengunyah seonggok daging bola mata yang masih tersisa di mulutnya saat ini. Kerap kali kunyahan dari mulutnya itu menyemprotkan genangan darah segar ke wajah Darmoko. Ia pun hanya bisa memejamkan matanya, berharap sosok itu menghilang dari pandangannya. Ketika suara azan Isya berkumandang dari kejauhan, Darmoko memberanikan diri untuk membuka kedua penglihatannya. Sosok pocong berwajah kosong mengerikan itu telah lenyap dari hadapannya. Ia pun mengelus dada karena bisa bernapas dengan lega. Masih membekas cipratan darah segar yang mengenai wajahnya itu. Lelaki itu pun segera mengelapnya dengan pakaian yang dipakainya saat ini, sebelum darah itu mengering dan meninggalkan jejak di wajahnya. Setelah itu netranya beralih pada Ponira yang masih tak sadarkan diri. Dirinya lalu membangunkannya segera dan mengajaknya untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Tak lupa juga dengan membawa tubuh Marjuki yang saat ini sudah menjadi jasad.